diem aja nggak banyak omong karena tahu dia tuh bersalah. Ini anjing cuk, jahat lu yang ngambil, lu yang nyuruh istri introspeksi diri, lu yang nyuruh istri setelah berobat jalan, penyakitnya tuh lu anak anjing. Betina modelan kayak lu ini merusak citra Islam sangat dalam cuk. Di tengah kisruh yang menimpa mantan istrinya Inara Rusli, Virgon semakin aktif di media sosial dan menjadi sorotan publik. Perhatian memuncak ketika seorang netizen yang budiman menyarankan Virgon mengenakan busana muslim, yang lantas ditanggapi dengan komentar pedas. Virgon membalas, ia memilih menjadi diri sendiri yang buruk atau bajingan tanpa harus berlindung di balik topeng agama. Pernyataan ini segera diinterpretasikan netizen yang budiman sebagai sindiran tajam yang ditujukan kepada Insanul Fahmi dan Inara yang sering menggunakan narasi agama dalam membenarkan pernikahan siri mereka di tengah dugaan perselingkuhan. Namun, sindiran Virgon itu segera berbalik menjadi bumerang. Netizen yang berbakti balik menyerang Virgon, mengingatkan kembali pada masa lalunya saat ia tampil dengan citra mu'alaf yang taat setelah memeluk Islam pada 2013. Sebelum perselingkuhannya terungkap, Virgon dan Inara dikenal telah berhijrah. Bahkan Inara sempat mengenakan cadar. Publik menilai kritikan Virgon tidak berdasar karena ia sendiri pernah memalsukan image kesolehan sebagai gimmick yang kemudian terbongkar sebagai kemunafikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi, selingkuh itu bukan poligami. Poligami tidak diawali dengan selingkuh. Poligami harus ke pengadilan dulu, harus resmi negara, gitu. Papi, apa dulu beli kecap? Papi, jagain adik saya dulu, mama mau ke toko. Nah, itu. Gue emang bajingan, tapi nggak berkedok agama. Wes, respect Bang Virgon. Terus sekarang hubungan kamu dengan Inara seperti apa? Kami sudah menikah siri. Hah? Ini adalah definisi Starla lagi mendengarkan lagu, bahkan menyanyikan lagu Diari Depresiku. Kasus IR yang mengguncang seluruh media sosial belakangan ini. Sebenarnya negara ini butuhnya edukasi dan pendidikan ya, tapi hari-hari dikasihnya drama. Pantesan kalau SDM-nya nggak maju-maju. Siapa yang udah nontonin podcastnya si laki-laki tersebut sama Dr. Richard? Ngacung. Gue nggak kuat tuh nontonin podcastnya dari awal sampai akhir. Baru setengah aja udah berhenti, belum nyampe setengah apa kayaknya. Terus sisanya lanjutinnya nontonnya di mana? Di potongan-potongan TikTok tuh, ya kan? Di potongan TikTok kan banyak banget tuh, 5 menit, ujung-ujungnya gue nonton full juga. Gue mau tanya, lu ya, laki-laki ngapain nangis di podcastnya Dr. Richard? Hah? Air matanya mana? Kagak ada air matanya. Apa yang lu tangisin itu? Sebenarnya menurut gue pribadi, POV gue ya, posisinya si IR ini tuh tadinya korban. Tapi setelah dia tahu, jadinya ya jadi korban dan pelaku. Tapi pelaku utamanya ya si cowok ini. Cakep lu bang begitu, cakep lu. Lagi pula kata gue ya, ini si Mbak IR juga kata gue mah, aduh, cowok lu tuh baru bilang lagi proses cerai, baru udah ditalak 2, baru proses cerai. Berarti kan belum sah ketok palu bercerai. Masih juga lu mau, masih juga lu pepet. Terus logikanya gini ya Mbak IR ya, ini mohon maaf banget nih ya, dengan segala kerendahan hati dan kehormatan saya mau nanya Mbak. Mbak tuh sepolos itu, Mbak tuh memiliki trauma masa lalu yang mendalam apa gimana Mbak ya? Karena Mbak logikanya kalau memang pasangan Anda saat itu sudah memang benar-benar berpisah, sudah benar-benar bercerai, kenapa nggak dimintain akte cerainya atau surat cerainya sekalian? Kalau ada cowok ngajakin nikah tapi ngomongnya masih proses talak, itu bukan imam ya, itu imam halu. Terus nih ya buat Mbak Inaroh gitu ya, kalau emang tuh laki-laki udah cerainya sah gitu ya, kok Anda mau jadi istri siri? Kok mau dinikahin siri? Ini definisi ceweknya mengakui nggak ada hubungan apa-apa, tapi lakinya yang ngebongkar. Kurang briefing. Bertahun-tahun nikah sama istri pertamanya, bertahun-tahun nikah sama istri sahnya, ngakunya lajang, nggak pernah posting, nggak pernah mengakui gitu ya, updateannya, brandingannya tuh seolah-olah lajang gitu. Biar apa mas? Talak itu bukan cuma ucapan, tapi talak adalah putusan. Kalau cuma ngomong doang, orgil juga bisa. Kalau cuma ngomong, itu bukan talak namanya, itu video ASMR. Buat Mbak Inaroh ya,
rasanya gue juga paham gitu ya, kalau cinta itu kadang memang membuat kita tidak bisa menengok ke kanan dan ke kiri gitu ya. Cinta itu juga membuat tinja rasa stroberi gitu ya Mbak ya. Tapi kalau cinta membuat kamu percaya status laki-laki yang belum jelas, yang belum sah, itu bukan cinta. Itu adalah high risk management total yang gagal. Cewek aja bisa bedain skincare asli, skincare palsu, skincare Bepom halal, Bepom palsu, halal palsu aja bisa ya, cuman dengan 0,1% detik. Giliran milih laki-laki, kosong. Mbak Inaroh ya, tolong besok-besok kalau mau cari laki-laki gitu ya, cari laki-laki yang bener dah, jangan cari laki-laki yang kayak wifi gitu loh. Wifi koneksinya banyak tapi sambungannya lemah. Gua tahu sih ya, kalau di agama sebelah itu memang memperbolehkan poligami, memperbolehkan menikah beberapa kali, maksimal 4 kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi yang gue yakini juga, yang gue pelajari ya, ketika kalian mau mempoligami itu juga ada syarat-syarat dan ketentuan menurut syariat Islam dan menurut syariat hukum yang berlaku. Kadang laki-laki emang gitu sih ya, laki-laki jual mimpi, ceweknya percaya aja. Tahu kadang laki-laki dan perempuannya sama-sama suka sensasi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berkedok agama, nikah aja biar nggak apa? Biar nggak zina. Makanya gue bilang di awal, gue benar-benar respect sama Virgon ya. Dia mengaku dirinya memang bajingan, tapi dia tidak berkedok agama. Oi, siapa yang udah nonton podcastnya si Insanul? Gila, udah nikah. Gila, udah ketahuan kayak gitu, dibilangnya udah nikah, talak sama bininya. Ih, tolol, cek aing mah dia. Ih, terus yang curikan si Inara, curigna gimana? Kenapa siji ya, pamajikan sia kan nyurian tolol. Pamajikan anu biselingkuhan teh nyerina ala batak, nyeri katabrak motor, nyerina cacat sumur hirup. Dasarnya si Insanul ini lalakian pidi. Beting kerba aing mah kesialina sadar ta anak sia ngabebelaan kawin ke jeung anak tilu tibatan anak hiji maneh hayang ngurusan anak tilu sia nyieun deui jeung kumajikan sia 2 3 4 5 Allah hayang ngurusan ieu laina minta maafnya karena pamajikan anu kanyurian pamajikan anu kanyurian yang cerikan selingkuhana teh nguguna mah karirna nak hancur gitu tanya. Maneh hanya curikan si Inara. Hari pamajikan tadi curikan oleh yang curikan minta pamkin tuh. Ih, astagfirullahaladzim, lalaki tanya sok ngabelan selingkuhanan sampai sakituna batin can nyaos ya. Kes ya disiksa ku selingkuhanan, kes ya dirusak ku selingkuhanan, ke dia bangkrut, ke dia ngerasakan nu dirasakan pemajikan nasi lebok, kes ya ngeskolot mah guys ya jadi gembel. Dari banyak-banyak pelakor kalangan Ertong, pelakor keluaran terbaru yang kenal di bulan Juni, tapi ngewe bulan Agustus, gue nobatkan sebagai pelakor terkejam sepanjang abad ini. Kalian tahu apa sebabnya? Karena cuma dia satu-satunya pelakor yang bisa nyuruh istri berobat jalan, nyuruh istri sah introspeksi diri, tapi dia nggak ngaca. Kalian tahu dibilang apa? Bilang kayak gini, saran sih berobat jalan aja, jadi nggak bikin sekeluarga stres dan muak. Dia nyuruh istri sah berobat jalan, sedangkan dia penyakitnya. Kau penyakitnya, kau itu penyakit dalam rumah tangga orang, anak anjing. Terusnya yang berobat jalan itu kau anjing, kau yang dilibas harusnya, kau itu penyakit. Kenapa kau suruh istri sahnya langsung berobat jalan? Sedangkan penyakitnya itu kau, sadar diri kau. Terus dia udah bilang kayak gini lagi, dia nyuruh istri sah introspeksi diri. Tolol ya, kau yang ngangkanin laki orang diam-diam, terus kau nyuruh istri sah di mata agama dan di mata negara. Kau suruh istri sah introspeksi diri, bukan harusnya kau yang introspeksi diri, anak anjing? Hah? Kau yang introspeksi diri, kau yang ngambil laki orang anjing. Kau yang ngambil laki orang. Kau yang harusnya introspeksi diri, anak babi. Pakai segala suruh si jantan Pukima itu klarifikasi pasang badan dengan alasan katanya si pelakor itu nggak tahu kalau aku punya istri. Yakin kau? Mau aku bacakan chat kau? Hah? Pura-pura nggak tahu kau kan? Aslinya kau itu tahu kalau jantan itu udah punya istri. Orang kau aja bilang kalau dia masih mau melanjutkan proses ini yang artinya lamaran, aku tidak akan melarang. Artinya kau tidak menolak. Sebelum kau dinikahi, sebelum kau dilamar, kau ada DM sama istri sah, kau bilang bahwasanya kalau si jantan Pukima itu melanjutkan proses lamaran, kau tidak akan menolak, iya kan? Tapi kata kau seperti ini, kau bilang sama istri sah kalau dia masih mau melanjutkan proses ini, aku tidak akan melarang. Gimana bisa kau bilang, kau suruh jantan Pukima itu bilang bahwasanya kau nggak tahu kalau dia beristri? Kau aja chat sama bininya kayak gitu anjing. Hah? Sebelum kau dilamar, sebelum kau dinikah sirih, kau ada chat bininya, kau bilang si bajingan Pukima itu mau ketemu abang kau untuk melamar. Kau chat bininya anjing, gimana kau bisa nggak tahu? Kau bilang nggak tahu kalau dia punya bini. Memang lo
Umumnya kalau pelakor itu kayak Sabian gitu, diem-diem aja nggak banyak omong karena tahu dia itu bersalah. Ini anjing tuh, jahat lu. Lu yang ngambil, lu yang nyuruh istri introspeksi diri, lu yang nyuruh istri setelah berobat jalan, penyakitnya tuh lu anak anjing. Betina model yang kayak lu ini merusak citra Islam sangat dalam, cok. Udah ngelakor ngangkanin laki orang diam-diam nggak tahu malu. Nikah lah, masa ketemu 31 Juni, Agustus sudah buka warung. Agak kalah, cok. Gak habis pikir gue loh. Kira-kira kalau si pelakor itu akan klarifikasi, dia akan klarifikasi apa lagi ya? Dia akan klarifikasi bahasanya, maaf saya tidak tahu kalau ternyata dia beristri. Chatnya udah terlanjur tersebar dari awal. Kau sendiri yang bilang bahwasannya bilang, kalau dilamar sama si Pukima itu kau tidak akan menolak. Berarti kondisinya, kau chat itu kau belum dinikahi. Banyak alasan kau, dasar gundi.